mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-39. Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Renungan hari ini berjudul memusatkan pandangan kepada Yesus, ditulis oleh Yasmin Goh. Sahabat ODB, mata Jun terpaku pada mobil abu-abu di sebelahnya. Ia harus berpindah jalur untuk keluar dari jalan tol. Tetapi setiap kali ia mencoba mendahului, pengemudi kendaraan itu seolah ikut menaikkan kecepatan. Akhirnya ia berhasil juga menyalipnya. Dan puas dengan keberhasilannya, Jun melirik spion tengah dan menyeringai. Namun ketika ia sadar, pintu keluar yang ingin dilewatinya sudah terlewat. Dengan senyum pahit, ia bercerita, "Aku begitu terfokus ingin menyalip kendaraan itu, sampai-sampai pintu keluarnya terlewat." Kesalahan serupa juga bisa terjadi saat kita ingin hidup mengikuti kehendak Allah. Maksudnya begini, ketika Yesus dianiaya para pemimpin agama karena tidak mematuhi hukum Yahudi, Dia mengingatkan mereka yang terlalu terpaku mempelajari dan menegakkan hukum sampai-sampai mereka melewatkan pribadi yang disaksikan oleh hukum itu. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi dalam upaya menjadi benar di hadapan Allah, para pemimpin agama tersebut berfokus untuk mematuhi hukum Yahudi dan memastikan semua orang juga melakukannya. Demikian pula dalam semangat mengikuti Allah, kita mungkin tekun melakukan hal-hal baik seperti beribadah di gereja, mempelajari Alkitab, berbuat amal, bahkan mengajak orang lain untuk ikut giat bersama kita. Namun, bisa jadi kita terlalu berfokus pada hal-hal tersebut sampai kita melewatkan pribadi yang menjadi alasan kita melakukan semuanya itu. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40.
Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-39. Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Renungan hari ini berjudul memusatkan pandangan kepada Yesus, ditulis oleh Yasmin Goh. Sahabat ODB, mata Jun terpaku pada mobil abu-abu di sebelahnya. Ia harus berpindah jalur untuk keluar dari jalan tol. Tetapi setiap kali ia mencoba mendahului, pengemudi kendaraan itu seolah ikut menaikkan kecepatan. Akhirnya ia berhasil juga menyalipnya. Dan puas dengan keberhasilannya, Jun melirik spion tengah dan menyeringai. Namun ketika ia sadar, pintu keluar yang ingin dilewatinya sudah terlewat. Dengan senyum pahit, ia bercerita, "Aku begitu terfokus ingin menyalip kendaraan itu, sampai-sampai pintu keluarnya terlewat." Kesalahan serupa juga bisa terjadi saat kita ingin hidup mengikuti kehendak Allah. Maksudnya begini, ketika Yesus dianiaya para pemimpin agama karena tidak mematuhi hukum Yahudi, Dia mengingatkan mereka yang terlalu terpaku mempelajari dan menegakkan hukum sampai-sampai mereka melewatkan pribadi yang disaksikan oleh hukum itu. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi dalam upaya menjadi benar di hadapan Allah, para pemimpin agama tersebut berfokus untuk mematuhi hukum Yahudi dan memastikan semua orang juga melakukannya. Demikian pula dalam semangat mengikuti Allah, kita mungkin tekun melakukan hal-hal baik seperti beribadah di gereja, mempelajari Alkitab, berbuat amal, bahkan mengajak orang lain untuk ikut giat bersama kita. Namun, bisa jadi kita terlalu berfokus pada hal-hal tersebut sampai kita melewatkan pribadi yang menjadi alasan kita melakukan semuanya itu. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, marilah kita meminta Allah agar menolong kita memusatkan pandangan kita kepada Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Karena Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sahabat ODB, apa yang menjadi fokus Anda hari ini? Apa artinya bagi Anda untuk memusatkan pandangan kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberiku kehidupan baru melalui Tuhan Yesus Kristus, maka tolonglah aku untuk menjadikannya pusat dari segala sesuatu yang aku lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
ajaib